Usai mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata dan Museum Nasional, Universitas Dharma Persada menjadi salah satu tempat yang dikunjungi Kaisar Jepang Naruhito. Sementara sejumlah persiapan juga dilakukan di Keraton Yogyakarta jelang kedatangannya besok. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Ardi Lase dari Universitas Dharma Persada Jakarta Timur dan Reda Pulpi dari Keraton Yogyakarta. Kita akan ke Jakarta terlebih dahulu. Ardi Lase, apa yang membuat Kaisar Naruhito memilih Universitas Dharma Persada untuk dikunjungi dan apa saja kegiatannya di sana? Ya, selamat sore Egan dan juga pemirsa. Memang benar, usai dari Taman Makam Pahlawan dan juga Museum Nasional, Kaisar Jepang Naruhito dan juga beserta istri ataupun permaisuri Masako mendatang mengunjungi Universitas Dharma Persada di Jakarta Timur. Kalau kita melihat, kalau saya gambarkan kepada Anda saat ini Egan, ini baru saja keluar rombongan yang berasal dari Jepang, baik itu tadi dari Kaisar juga sudah baru saja meninggalkan lokasi. Dan memang tadi ketika Anda menanyakan apa saja yang membuat Kaisar Jepang tertarik untuk datang ataupun mengunjungi Universitas Dharma Persada ini, yaitu sebelumnya dikatakan bahwa dari Universitas Dharma Persada ini memang dibentuk dari alumni yang memang lulusan dari Jepang, di mana dikatakan ataupun kalau kita kilas balik melihat sejarah dari universitas ini pada tahun 1986 ini 5 orang alumni dari Jepang kembali ke Indonesia dan membangun universitas ini menjadi salah satu yang menjadi alasan kenapa dari Kaisar Jepang datang untuk mengunjungi universitas ini. Selain itu, Egan dan juga pemirsa, tadi juga disampaikan bahwa universitas ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jepang, sehingga beberapa lulusannya ini bisa langsung ataupun mendapatkan akses beasiswa untuk melanjutkan di Jepang. Di mana juga kalau kita melihat untuk jurusan yang pertama di Universitas Dharma Persada ini, yaitu jurusan sastra Jepang, dan ini juga jurusan yang memang pertama sekali dibuka di universitas ini. Selain tadi terdapat rombongan dari Jepang, baik itu tadi Kaisar Jepang maupun beserta istri. Tadi juga kalau kami melihat terdapat alumni lulusan Jepang. Tadi bahkan kalau kami melihat tadi terdapat dihadiri langsung oleh Rahmat Gobel, yaitu selaku Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang atau PPIJ, dan juga Persatuan Alumni Jepang atau Persada. Tadi ketika kami menanyakan juga kepada salah satu alumni yang lulusan Jepang, kenapa Kaisar lebih memilih untuk datang ke universitas ini, tadi dikatakan bahwa ada banyak sekali hal yang dipelajari dari universitas ini. Salah satunya tadi dikatakan, salah satu perkataan tadi yang kami petik dari perkataan Rahmat Gobel, yaitu kita belajar banyak dari Jepang dan sebelum memantapkan teknologinya kita harus memantapkan sumber daya manusianya, sehingga hal-hal tersebut yang bisa tadi disampaikan oleh rombongan Jepang kepada mahasiswa maupun mahasiswi yang berada di universitas ini. Selain itu, Egan dan juga pemirsa, tadi kedatangan dari Kaisar Jepang maupun rombongan tadi disambut hangat oleh pihak universitas, tadi disambut dengan seni dari Jakarta maupun seperti angklung tadi, dan juga disambut baik oleh pihak universitas. Demikian Egan, kembali ke Anda. Baik, dari Jakarta Timur kita beralih ke Yogyakarta. Reda Pulpi, bagaimana persiapan Keraton Yogyakarta Hadiningrat jelang kedatangan Kaisar Naruhito? Dan apa alasan Kaisar memilih Yogyakarta untuk dikunjungi? Iya, Egan, untuk persiapan ini pasti sudah dilakukan, termasuk tadi kami melihat ada sejumlah pengamanan yang tampaknya sudah mulai mengamankan area ataupun jalur yang akan digunakan Kaisar Naruhito bersama Permaisuri Masako ketika besok sore akan mendatangi Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Ini dijadwalkan pada pukul 6 sore. Sementara mengapa Yogyakarta ini dipilih? Karena Kaisar Naruhito ini ingin melihat secara langsung seperti apa kerjasama yang sudah dilakukan oleh Jepang dan Yogyakarta. Jadi sebelum menuju ke Keraton pada siang hari sekitar pukul 1, Kaisar ini dijadwalkan akan datang terlebih dahulu ke Balai Teknik Sabo di Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ini Balai Teknik Sabo memang memiliki kerjasama dengan Universitas Kyoto dan juga Public Works Research Institute Jepang. Ini yang bekerja sama terkait penelitian dan konstruksi bendungan Sabo di Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Nanti akan dilihat seperti apa. Kemudian selain itu juga Yogyakarta dan Jepang ini sendiri memang sudah melakukan kerjasama yang cukup lama sejak
Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini bertahta hingga sampai saat ini, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan tentunya besok juga diharapkan ada dialog-dialog mendalam antara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Kaisar Naruhito untuk membuka lebih lebar lagi terkait kerjasama yang kemungkinan akan dilakukan oleh Indonesia, khususnya Yogyakarta dan juga Jepang. Kemudian kalau kami lihat memang saat ini di Yogyakarta ini wisatawannya cukup meningkat karena kita lihat ini merupakan libur anak sekolah, sehingga banyak sekali keluarga kemudian juga dari wisatawan mancanegara yang datang kemari untuk melakukan wisata, sehingga untuk di daerah keraton memang besok akan ditutup, namun hanya untuk Keraton Kedaton saja, di mana Keraton Kedaton ini pada sore hari akan digunakan untuk menjamu Kaisar bersama permaisuri, sementara untuk unit lainnya masih tetap dibuka untuk wisatawan seperti biasa. Demikian laporan dari kami. Baik, terima kasih atas informasinya Reda Pulpi dari Yogyakarta, dan sebelumnya ada Ardi Lase langsung dari Jakarta.